Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, saya mau tahu nih yang sedang terjadi dengan dia di hari ini, Selasa ya, 19 Juli tahun 2022. Kayaknya aku mesti buru-buru nih. Ya. Tapi sih kalau aku bikin konten sih pasti 10 menit lah ya, kalaupun lebih ya sedikit gitu. Karena ini ada orang mau konsultasi, yang mana konsultasi itu pilih pilih tanpa antri ya. Jadi itu kalau dia tanpa antri dia ada penambahan biaya, tapi ya itu segera, makanya aku ini buru-buru gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya yang sedang terjadi dengan dia teman-teman ya di hari ini Selasa 19 Juli 2022. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Di sini aku bakal ambil 4 pilihan tebaran kartu ya teman-teman. Yang sedang terjadi dengan dia di hari ini ya. Oh ya teman-teman, aku tiap hari tuh ada ramalan rezeki keuangan untuk 12 zodiak, tapi aku unggah di story, jadi silakan teman-teman cek story ya. Jadi aku bukan nggak kreatif ya. Kok nggak pernah ramal keuangan sih? Bukan nggak gitu. Karena kalau aku ngeramal keuangan itu nggak ditonton gitu. Yang nonton hanya segelintir orang saja. Makanya nggak saya unggah di konten. Karena kenapa? Kalau konten itu kan mengikuti jalannya YouTube ya kan. Tapi kalau kalau story tidak. Jadi dia masih berlaku seminggu gitu. Tapi kalau YouTube itu jalannya dolar teman-teman. Karena YouTube itu mengikuti jalannya dolar. Nah kamu kan pasti tahu kan jam berapa sih dolar itu buka, dan jam berapa sih dolar di Amerika itu tutup. Kamu tahu kan? Nah di jam buka itu ya, di jam buka dolar itu waktu terus berjalan. Jadi kalau semisalnya yang nonton sedikit atau nggak ada yang nonton, itu bikin penurunan dolar YouTube teman-teman. Itu alasannya ya. Jadi bukan saya nggak kreatif. Coba deh kamu tengok di story, tiap hari aku unggah ya. Tiap hari aku unggah tentang rezeki keuangan 12 zodiak. Silahkan ya, cek story ada di sana, oke? Dan oh ya, kembali ke konten di sini ya. Dan buat kamu yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Tapi kalau mendaftar itu jangan telepon ya teman-teman, tapi cukup hanya chatting saja. Kenapa begitu kak? Karena HP saya gunakan untuk melayani konsultasi mereka yang konsultasi dengan saya. Mereka tuh telepon suara, video call dengan saya. Jadi kalau ada telepon masuk itu mengganggu teman-teman. Jadi chatting aja, pasti aku bales nanti gitu ya. Gitu, oke? Dan untuk konsultasi di sini saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan ya, dan berbayar ya. Bagaimanapun ini kan hanya ramalan, jadi bisa benar bisa salah. Kalaupun benar ya kebetulan, kalau salah ya wajar. Di sini saya manusia biasa bukan Tuhan, jadi kalau salah itu wajar. Dan juga ini general reading, saya tarik energi kolektif di sini ya. Energi banyak orang, energi semua orang. Tentunya kalian semua di sini ya. Dan si dia orang yang kalian tanyakan semuanya berbeda-beda kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda teman-teman ya. Nah perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, dan energi si dia pun juga semakin kecil yang ketarik gitu ya. Jadi bila kamu penasaran bener-bener energi kamu dan dia yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja yang tadi udah aku jelasin. Bagaimanapun ini hanya ramalan. Jadi kalau semisal ada pembacaan aku yang negatif, berdoa kepada Allah semoga tidak kejadian. Sebaliknya kalau positif, berdoa kepada Allah semoga hal itu benar-benar terjadi. Jadi bagaimanapun konten begitu hanya sebagai hiburan dan hanya sebagai kewaspadaan saja. Dan hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa sesuai kepercayaan kalian masing-masing atau sesuai agama kalian masing-masing ya. Paham ya? 1, 2, 3, 4. Kalau masih bingung milihnya pause aja, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal ya. Oke teman-teman, langsung aja ya buat kamu yang pilih nomor 1. Yang sedang terjadi dengan dia di hari ini Selasa 19 Juli 2022 ya. Kita lihat ada kartu The Fool dan Strength di sini. Oh, dia sedang mendapatkan perintah dari atasan, tapi dia kesel sama atasannya teman-teman. Jadi kata dia, EGP gitu katanya ya.
EGP karena dia merasa perintah dari atasannya itu memberatkan dia, teman-teman ya. Jadi hari ini dia kayak kayak apa ya? Kayak anak pung kali ya. Enggak sih, bukan kayak anak pung. Maksudnya aku jiwa kayak anak pung. Gimana kalau anak pang, maksudnya aku ya. Gimana kalau anak pang? Anak pang tuh kan kayak kayak ingin kebebasan ya, hidup bebas tanpa aturan gitu loh. Nah, padahal jelas-jelas di sini aturan ini dari atasannya, tapi dia merasa saya tidak apa tuh ya, kayak bertentangan bagi dia, dan bagi dia juga merasakan atasannya itu nggak memihak pada dia gitu loh. Atasannya itu pilih kasih, tidak adil. Jadi dia di hari ini entah kenapa ego dia lagi tinggi banget ya teman-teman ya. Padahal yang namanya bawahan kan harus harus mengikuti rambu-rambu atau aturan-aturan ya gitu ya. Oke, yang ada di perusahaannya ya, di mana dia bekerja gitu kan ya. Karena dia kesel aja sama atasannya, kata dia terserah gue ya. Terserah gue gitu. Nah, ya, lagi begitu di hari ini yang terkait dengan pekerjaan, teman-teman. Oke. Nah, ini juga bisa mengartikan ada pantasan ya di sini hati dia tuh kayak emosi banget ya. Karena dia juga punya masalah dalam hal asmara, teman-teman ya. Dia berpikir, "Kenapa ya pasangan aku ya? Apakah dia di sana berselingkuh? Kenapa dia berubah? Dia seolah udah nggak peduli sama aku." Pantasan ini orang yang saya katakan tadi ibaratnya kayak anak pang. Gimana kalau anak pang pengen bebas ya, pengen hidup bebas tanpa ada aturan, tanpa ada hukum yang berlaku, itu anak pang. Nah, aku tidak berkata kayak anak pang gitu, maksudnya aku jiwa-jiwa pengen bebas gitu teman-teman ya. Ini campur aduk ya, belum lagi ada masalah di tempat kerja yang pertama, yang kedua ada masalah dalam hal asmara. Dia merasa pasangannya udah nggak peduli lagi sama dia, sehingga dia berpikir mungkin kamu sudah selingkuh ya, mungkin kamu sudah ada yang lain ya, the lovers di sini teman-teman ya. Jadi yang dia rasakan, saya punya pasangan tapi saya berasa nggak punya pasangan gitu loh ya. Jadi di hari ini dia numpuk banget ya, yang bikin dia emosi di hatinya teman-teman. Oke, itu sih yang sedang terjadi dengan dia di hari ini ya. Ini ada Aquarius dan Leo teman-teman. Ini kartu mayor semua di sini ya. Aquarius, Leo, Virgo, Gemini. Cuman yang paling mendominasi Aquarius dan Leo ya. Oke, nomor 2 di sini ya, yang sedang terjadi dengan dia lancar teman-teman ya. Lancar yang terkait dengan pekerjaan ya. Udah lancar, dapat bonus lagi di sini. Wow ya, lagi dapat rezeki nomplok teman-teman. Tapi yang aku lihat di hari ini dia tuh kayak yang terlalu fokus bekerja, sampai-sampai ke pasangannya kurang berkabar, sampai-sampai ke keluarganya kurang perhatian gitu ya, yang saya lihat ya. Karena terlalu fokus pada pekerjaan, tapi berkat fokusnya dia bekerja mengalami kelancaran ya. Wow, bahkan dia dapat bonus di hari ini ya. Udah dapat rezeki nomplok, dapat bonus lagi. Contoh, gimana sih Kak? Maksudnya contoh kayak gini ya teman-teman. Di hari ini tiba-tiba ada kulaan. Misal nih dia kayak aku nih, aku kan bisnis kopi gitu kan. Misalnya di hari ini ada orang kulakan kopi sebanyak 100.000 biji kopi misalnya ya. 100.000 biji. 100 itu loh, 100 bungkus gitu ya teman-teman. Nah, belum lagi dia dapat bonus gitu teman-teman ya, dapat bonus berapa gitu. Nah, jadi udah dapat rezeki nomplok, masih pula dapat bonus teman-teman. Wah ya. Atau bukan bonus, atau dia dapat hadiah dari pasangannya, saya nggak tahu lah, pokoknya bisa kayak gitu ya. Entah dari mana rezeki itu ya, entah dari saudaranya, entah dari temennya gitu loh. Bisa, pokoknya di sini udah dapat rezeki nomplok, masih ketiban rezeki lagi gitu teman-teman ya. Nah ya, intinya dia lagi bahagia banget, puas banget, keuangannya nih berlimpah-limpah di hari ini teman-teman ya. Ini ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Oke. Nomor 3 yang sedang terjadi dengan dia di hari ini, kita lihat ya. Five of Swords, the High Priestess di sini. Ini lagi masalah di sini teman-teman. Cuman masalah ini tidak ini sih, maksudnya bukan yang namanya ribut gitu ya, bertengkar, enggak. Masalah ini lebih kepada sakit pikiran, sakit hati gitu loh ya. Jadi enggak ada omongan, enggak ada tindakan.
Kurasa masalah ini masalah yang udah terjadi dari kemarin ya teman-teman, jadi bukan di hari ini doang. Maksudnya nah kan udah jalan memang ya. Jadi ini ada masalah yang mana masalah ini memang udah jalan dari kemarinnya gitu. Cuman dia lebih memilih diam. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya gimana ya? Aku juga bingung sih kalau contoh gitu. Gimana ya? Oh gini. Misalnya dia punya pasangan ya. Karena di sini ada three of one ya. Karena ini juga masalah cinta yang saya lihat ya. Ada orang ketiga di sini. Jadi si dia ini misalnya ya ngerti kalau pasangannya selingkuh misalnya ya, bukan sih ini masih 50-50 ya, bisa selingkuh atau sekedar komunikasi dengan mantannya ya. Ini mantan ya, ini kan ya satu dipegang satu dilepas. Yang dipegang itu pacar yang sekarang atau pasangan yang sekarang, yang dilepas tuh mantannya. Nah gitu loh. Contoh ya, misalnya orang yang kamu tanyakan ini bernama siapa, Roland misalnya ya, Roland misalnya ya, dia punya pasangan bernama Michelle ya. Dia merasa Michelle berubah gitu, dan dia mulai apa tuh diam-diam ya pakai akun fake lah, sehingga dia pakai apa namanya ya macam-macam lah cara dia, sehingga dia menemukan jawaban bahwa saat ini Michelle kembali berkomunikasi dengan mantannya. Dia mikir, wah gitu ya, kamu tuh bikin aku marah ya sama kamu tuh bikin aku sebel ya. Nah jangan-jangan kamu tuh udah balikan tuh sama mantan kamu. Nah jadi kekesalan hati itu udah terjadi. Jadi walaupun aku tarik energi hari ini, bukan berarti hari ini masalahnya, udah dari kemarin. Contoh misalnya ya, si Michelle itu berubah sama dia dari semenjak sebulan yang lalu teman-teman gitu loh. Jadi masalah ini udah dari sebulan yang lalu, paham gak sih? Nah di sini sudah ada jawaban gitu ya, bahwa ini loh gitu. Jadi dia mikir mungkin karena ini ya kamu itu berubah sama saya. Mungkin kamu karena deket lagi sama mantan kamu, atau kamu emang balikan nih sama si mantan, makanya kamu berubah sama saya. Nah rasa kesal di hati, rasa kesal di pikiran itu sampai sekarang gitu loh. Jadi enggak yang cekcok, enggak cekcok, tapi lebih kepada yang saya katakan barusan. Memang enggak ada omongan ya, enggak ada omongan kamu gini ya, enggak, diam aja gitu, diam aja di sini, enggak ada percekcokan, tapi masalah itu berat banget di hati dan di pikirannya gitu ya. Itu yang sedang terjadi dengan dia. Ini bisa masalah keuangan, bisa masalah cinta ya, tapi ini 90% ke arah cinta sih ya. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius, Pisces ya. Oke, terakhir di sini yang sedang terjadi dengan dia di hari ini. Oh my god. Berbicara mantan di sini, cuma saya nggak tahu kenapa ada apa dengan si mantan di sini. Kita klarifikasi ya. Oh, sebentar. Oke, yang terkait hutang piutang di sini, teman-teman. Oke. Ini bisa hari ini kejadiannya atau udah dari kemarin. Artinya ini ada penagihan ya, teman-teman. Ada penagihan utang di sini. Cuman saya nggak tahu siapa yang memberi utang dan siapa yang berhutang ya. Ini vice versa sifatnya, teman-teman. Cuman kalau di tembaran di sini sih lebih kepada si dia orang yang kamu tanyakan yang punya hutang. Jadi oleh si mantan ditagih ya. Cuman saya nggak tahu ini nagihnya hari ini ya, emang hari ini atau emang dari kemarin, saya nggak tahu. Pokoknya ini orang lagi berat ya, lagi berat gimana caranya untuk ngebayar hutang itu gitu loh ya, untuk ngebayar hutang itu. Karena kata dia, aku sendiri banyak pengeluaran, Queen of Cup ya. Aku aja uang menipis ya, karena ini pengeluaran yang wajib gitu ya. Jadi mau nggak mau mesti saya dahulukan dibanding hutang kamu. Nah gitu loh. Ya dia punya uang sebenarnya, tapi kalau untuk bayar hutang itu nggak bisa karena nggak ada uang lagi ya, karena uang yang ada itu untuk, saya nggak tahu untuk apa ya. Ini pembayaran yang wajib di sini. Pembayaran wajib itu kayak apa sih? Kayak angsuran ya, angsuran bank misalnya, atau cicilan mobil jatuh tempo ya, cicilan rumah kali ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi kata dia, aku aja banyak pengeluaran ya, aku belum ada uang lebih nih untuk kembalikan uang kamu ya. Dia mikir lagi di sini, mikir, wah jangan dulu deh, tunda dulu deh ya. Tunda dulu deh, jangan sekarang dulu bayarnya, aku dahulukan dulu
yang apa, yang menjadi kewajiban. Saya nggak tahu ini apa, apakah cicilan mobil apa-apa. Pokoknya ini tagihan dari si mantan belum dia bayar karena masih ada yang harus yang lebih yang saya katakan tadi gitu loh ya. Oke, yang lebih memaksa lah sifatnya kayak gitu ya. Itu sih, jadi dia berat pikirannya teman-teman ya. Pikiran dia berat di sini. Ini berbicara mantan ya. Itu sih yang aku lihat ya. Jadi dia berat, mesti mesti apa ya, mesti mikir sekian kali ya, memutar otak, apa, uangku hanya sekian buat bayar ini, belum lagi dia mendesak aku menagih hutang, nah gitu loh, kayak memutar otak gitu, berat pikirannya gitu ya. Oke, ini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Pisces paling kuat nih energinya ya. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi, bila kamu ingin konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi ya. Oke, thank you, assalamualaikum, bye bye.